Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana Agung Rovanka Putra Kamyaka. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus hingga 27 Desember 1949. Kita masuk ke materi yang pertama, pendahuluan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman konstitusi negara Indonesia yang baru merdeka hingga Desember 1949. Materi berikutnya, ciri-ciri Undang-Undang Dasar 1949, 18 Agustus hingga 27 Desember 1949. Yang pertama, konstitusi sementara. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi sementara atau provisional dengan rencana akan dilakukan perubahan dalam bentuk konstitusi yang lebih permanen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR setelah terbentuknya pemerintahan yang stabil. Nomor 2, bentuk negara dan pemerintahan. Bentuk negara yaitu republik, sistem pemerintahan presidensial di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang ketiga, struktur pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri negara. DPR yaitu kekuasaan legislatif berada di tangan Presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai badan legislatif sementara sebelum DPR dibentuk. Yang keempat, sentralisasi kekuasaan. Pemerintahan bersifat sentralistik dengan kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden sejalan dengan situasi darurat saat mempertahankan kemerdekaan. Yang kelima, penekanan pada kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melalui mekanisme demokrasi. Materi berikutnya, perkembangan politik dan dinamika periode ini. Yang pertama, masa revolusi fisik 1945 hingga 1949. Undang-Undang Dasar 1945 diterapkan dalam situasi darurat di mana Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya kekuasaan kolonial Belanda. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP berfungsi sebagai pengganti sementara Dewan Perwakilan Rakyat hingga pembentukan DPR yang definitif. Yang kedua, perubahan sistem pemerintahan. Pada 14 November 1945, sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer untuk menghadapi dinamika politik. Dalam sistem ini, Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif sementara presiden menjadi simbol negara. Yang ketiga, perjanjian internasional dan konflik militer. Periode ini ditandai dengan berbagai perundingan seperti Linggarjati, Grenfell, dan Royen-Royen yang bertujuan menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Belanda tidak mengakui sepenuhnya kemerdekaan Indonesia, sehingga terjadi agresi militer 1, 1947 dan 2, 1948. Materi berikutnya, akhir periode Undang-Undang Dasar 1945, 27 Desember 1945. Pada 27 Desember 1945, Indonesia secara resmi mengubah bentuk negaranya menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan Konstitusi RIS sebagai hasil dari konferensi Meja Bundar atau KMB antara Indonesia dan Belanda. Dengan berlakunya Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar 1945 tidak digunakan sebagai konstitusi utama, tetapi
tetap berlaku di wilayah negara bagian Republik Indonesia, salah satu negara bagian RIS. Oke, materi berikutnya atau materi yang terakhir, periode Undang-Undang Dasar 1945 antara 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949 merupakan masa awal pembentukan negara Indonesia yang penuh tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sementara, ia menjadi landasan penting dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan dan mempersiapkan masa depan konstitusional negara. Baik, sekian dari penjelasan saya hari ini. Terima kasih.